Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat? Ibu-ibu pasti harus ada embel-embelnya. Pasti harus didoain dulu. Salah satunya apa yang disampaikan doanya oleh Bapak Bupati. Mudah-mudahan lunas hutang-hutangnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, lunasnya sama siapa ini? Apakah sama Bapak Bupati atau kita sendiri masing-masing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Irfa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Wa qala aidan, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara, yaitu Bapak Haji Agung Imam Ilmu Mangku Negara. Dari nama pun Masya Allah, ya. Yang mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan. Amin. Ini pertemuan saya yang kedua kalinya, Ibu Bapak. Pertemuan pertama saya ketemu di Jember, Manaqib Syekh Muzaki, ya. Yang alhamdulillah saya kira berubah, ternyata tidak berubah, begitulah gantengnya. Seperti boy RCTI. Yang kebetulan Revanya nggak ikut.
Yang saya ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara, saya ucapkan selamat atas kejuaraannya, juara 2 Provinsi Lampung yang telah menjuarai MTQ Provinsi Lampung. Amin ya robbal. Yang saya hormati asisten 1, yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Polsek, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Amin, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati qori kita yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, yang mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan rahmat Al-Quran. Amin. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak-bapak, para alimil ulama, para kiai, dan ibu-ibu, siswa dan siswi Yayasan Nurul Huda Al-Amin, santriawan dan santriawati. Tak lupa pula friend-friend saya dari PAUD, dari TK, dari SD, yang mudah-mudahan antum semua jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang saya cintai dan yang saya sayangi rombongan janda, mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak para hadirin sekalian, mari kita bersama-sama bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Apa yang disampaikan oleh beliau orang tua kita, Bapak Bupati Lampung Utara, jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ibu bapak para hadirin sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambahkan nikmat itu. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka azab yang akan menimpa kita. Na'udzubillahi min. Maka ayo ibu, apa yang disampaikan oleh orang tua kita, kita bersyukur. Diawali syukur itu mulai dari diri kita masing-masing, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kita punya rambut keriting, syukuri. Punya rambut gimbal, syukuri. Punya kulit hitam, syukuri. Punya badan kurus kerempeng, syukuri. Punya badan gendut gembrot, syukuri. Punya badan tinggi, syukuri. Punya badan kecil, Masya Allah Pak Bupati, giliran bilang punya badan kecil, syukurin, liatin saya semua. Kalau semuanya disyukuri ibu bapak, mulai dari rambut, tangan, Allah kasih tangan 2, Allah kasih kaki 2, Allah kasih telinga 2, Allah kasih hidung lubangnya 2, meskipun pesek lumayan. Jujur, kalau ngomongin pesek, saya juga pesek. Tapi lumayan ibu bapak, meskipun hidung saya pesek, saya pernah nongol di Indosiar. Kalau disyukuri jadi nikmat. Karena banyak saudara-saudara kita, mereka tidak bersyukur atas pemberian Allah kepada kita. Mereka yang hidungnya pesek, pengen dimancung-mancungin. Akhirnya bukan mancung, tapi malah gede segede buah tomat. Tapi jarang orang mancung pengen pesek. Lebih banyak orang pesek pengen mancung. Maka kita syukuri ibu. Ibu bapak, kenal gak artis yang namanya Rina Nose?
semuanya kenal. Itu hostnya Indosiar. Bu ya, Rina Nose terkenal bukan karena cantiknya, Bu. Kalau cantik mah umum. Semua juga ibu-ibu yang hadir di sini cantik. Meskipun udah pada nenek-nenek. Semuanya cantik ibu-ibu. Rina Nose terkenal bukan karena cantiknya, karena saya melihat langsung beliau. Menurut saya biasa saja. Kenapa terkenal? Karena peseknya, Bu. Ya. Saking terkenalnya, saking disyukurinya terhadap Allah, maka nikmatnya besar. Beliau menjadi host ternama, host termahal, lebih mahal bayarannya daripada DPR. Iya, makanya disyukuri ya. Alhamdulillah. Salawat beriring salam, senantiasa bersyukur kita limpahkan kepada junjungan Nabi yang mulia, Nabi yang sempurna. Beliau seorang anak yang sempurna, seorang pemuda yang sempurna, seorang suami yang sempurna, seorang ayah yang sempurna, seorang pemimpin yang sempurna, seorang pedagang yang sempurna, seorang pengusaha yang sempurna. Beliaulah habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam rangka akhir sanah ini ya, di akhir yang baik ini, sekaligus pelepasan siswa dan siswi Nurul Huda Al-Amin, sekaligus Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu bapak para hadir sekalian, kita yang hadir di sini bersama Bapak Bupati, kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu bapak para hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Yang artinya sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Bulan suci Ramadan adalah bulan umatku, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu. Ibu bapak, ada 3 bulan yang dimuliakan Allah. Pertama adalah bulan Rajab, Bu ya. Karena di bulan Rajab terdapat peristiwa yang besar yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat pertama. Apa di dalam Al-Quran? Yaitu fenomena Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bulan yang dimuliakan Allah adalah bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban seluruh umat Islam berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bahkan berdoa tersebut agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka ibu bapak, di bulan Sya'ban ini mari kita berdoa kepada Allah agar diberikan panjang umur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bareng-bareng, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bareng-bareng, Allahumma barik lana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal.
Yang ketiga, bulan yang dimuliakan Allah adalah bulan suci Ramadan, di mana seluruh umat Islam yang ada di dunia, ya, mereka puasa 1 bulan pun. Kalau yang puasa, kalau yang enggak ya enggak. Begitulah ibu bapak para hadirin sekalian. Pertama, bulan Rajab dimuliakan Allah karena di bulan Rajab ada sebuah fenomena yang besar, diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama yang dibacakan oleh qari kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah wallahu alam bil muradih. Ya, atas kemuliaannya Allah, maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, waktunya cuma 1/3 malam doang. Ibu bapak para hadirin sekalian, yang jadi pertanyaan, kenapa sih Nabi diisra dan dimirajkan? Ada yang tahu nggak, Bu? Ibu, Bu, kenapa Nabi diisra dan dimirajkan? Dan apa tujuan Nabi diisra dan dimirajkan? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu gantiin saya. Satu aja di sini ibu-ibu dah. Ya. Pertama, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Nabi diisra dan dimirajkan? Ya. Ente yang wisuda tahu nggak? Kalau yang tahu maju ke depan, ente jelasin, nanti ada juga jelasin. Angkat tangan salah satu. Ayo. Kenapa sih Nabi diisra dan dimirajkan? Beong. Buset, gaul banget beong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, kenapa Nabi diisra dan dimirajkan? Ibu bapak, karena Nabi dimuliakan Allah. Nabi dihibur. Kok bisa dihibur? Kenapa emang Nabi? Nabi saat itu ibu bapak sedang sedih. Sedih kenapa? Sedih ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah, istri yang tercinta banget. Ya. Kalau istri yang tercinta, suaminya sedih ditinggalin istri yang tercinta. Kok segitunya sih Nabi ditinggal Siti Khadijah? Karena Siti Khadijah adalah istri yang istimewa, istri yang membuat kenang-kenangan yang indah di setiap harinya. Contoh ibu, bu, ada sebuah contoh, sebuah kisahnya Nabi bersama istrinya. Nabi Muhammad pulang perang, pulang berdakwah. Ketika pulang berdakwah kemalaman, begitu kemalaman datang Nabi, tok-tok assalamualaikum. Waalaikumsalam, dibukain sama Siti Khadijah. Begitu dibukain, disambut Bu sama Siti Khadijah Rasul dengan senyuman yang indah. Begitulah sambutannya. Ya, meskipun Rasul nggak bawa apa-apa Bu, itu Siti Khadijah nyambutnya dengan senyuman. Kira-kira Pak, kalau Bapak pulang malam nggak bawa oleh-oleh, suami istrinya gimana? Merengut, udah siapin pegang tangan. Udah pulang malam gak bawa duit lagi. La ilaha illallah. Ya. Kalau Siti Khadijah beda. Iya. Siti Khadijah selalu senyum. Datangnya Rasul senyum. Begitu datang jam 1 malam langsung ditawarkan. Kata Siti Khadijah, wahai baginda Rasul, kau baru datang ketika kau dakwah. Apa yang kau lakukan ketika kau datang saat ini? Apakah pengen mandi dulu? Kalau mau mandi saya ambilkan handuk. Apakah pengen ngopi dulu? Atau pengen ngenteh dulu? Atau pengen? Ayo. Apa ayo? Jangan pikirannya ke sana. Ditanya yang terakhir, apa pengen salin baju? Begitu Bu ya. Itulah Siti Khadijah ibu. Iya. Semuanya ditawarin.
sama Siti Khadijah disambut dengan baik. Kata Rasul, wahai Siti Khadijah, saya pingin ngopi dulu. Maka dibuatin kopi. Begitu Siti Khadijah buatin kopi, karena Siti Khadijah bangun tidur malam ngantuk, bukannya masukin gula tapi malah masukin garam. Serut, begitu masukin garam ya di kopinya dikasihin sama Rasul. Begitu dikasihkan sama Rasul ya, ada air minumnya enggak? Ini saya nyontohin. Rasul dikasih kopi sama Siti Khadijah. Nih baginda Rasul. Begitu dikasih kopi diambil sama Rasul, diminum. Rasa kopinya pahit. Kalau ini minum doang. Begitu diminum kopinya rasanya pahit, Bu. Rasanya asin. Rasul kaget. Ya, kok ini asin rasanya? Rasul nggak marah, Pak. Apakah Rasul panggil dengan suara yang kencang terhadap Siti Khadijah? Apakah langsung tampar? Tidak. Malah panggilannya romantis. Panggilannya mesra. Wahai istriku yang cantik, kemari. Kemari. Kita minum kopi bareng-bareng. Udah lama nggak minum kopi bareng-bareng. Padahal mancing supaya minum kopinya asin. Ya. Sini kemari. Duduk Rasul bersama Siti Khadijah. Silakan Siti Khadijah minum kopi duluan. Begitu diminum, kok asin ya baginda Rasul? Iya, kita habiskan kopi bareng-bareng. Kopi asin. Itulah sekalian ya. Romantis, indah, ibu bapak. Siti Khadijah ini istri tercinta. Suami manapun kalau nikah sama Siti Khadijah, maka kalau tinggal Siti Khadijah tidak akan nikah lagi, mungkin begitu ya. Bahkan merasa sedih ketika ditinggal oleh Siti Khadijah. Ibu, Bu, saya mau tanya, kira-kira kalau ibu meninggal dunia, suaminya sedih nggak? Hah? Sedih nggak? Nggak sedih. Ini jadi pertanyaan. Lah, kenapa nggak sedih? Ini jadi pertanyaan. Kenapa nggak sedih? Ayo ibu-ibu. Nyari lagi. Maka ibu-ibu, kalau suaminya ibu meninggal dunia, merasa kehilangan, buat kenang-kenangan setiap harinya, kenang-kenangan yang indah terhadap suami. Kalau ibu setiap harinya buat kenang-kenangan yang indah, yang istimewa di setiap harinya, saya yakin kalau ibu nggak ada, maka suaminya nggak bakal nikah lagi kecuali kepepet. Begitu. Ya. Sebaliknya, ya Bu ya. Maka ada sebuah cerita ibu, ada cerita istrinya meninggal dunia. Ya begitu meninggal dunia, dilangkahin sama suaminya. Ceruk, ibu. Begitu dilangkahin, jamaah kaget. Loh Pak, kok istrinya dilangkahi? Kata si bapak bilang, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian. Istri saya bilang, kalau saya pengen nikah lagi, langkahi mayat istri saya. Saya langkahi. Masya Allah. Maka jangan sembarangan bilang-bilang sama suaminya begitu. Ya, suami lebih pinter. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitulah ibu bapak para hadirin sekalian, membuat baginda Rasul sedih. Yang kedua, Rasul sedih karena ditinggal oleh pamannya. Coy, ente ingat-ingat nih yang saya sampaikan. Nanti ada kuis di akhir, saya yang nanya. Untuk siswa dan siswi di antara kalian, ya, supaya dapat ngajinya. Apa sih makna Isra wal Mi'raj? Nih dengerin apa yang saya sampaikan. Siapa-siapa yang berperan dalam Isra wal Mi'raj. Ente nanti saya tanya. Kalau ente maju jawab pertanyaan, dapat persenan dari Ali dan Bupati. Iya, supaya dapat hasilnya begitu. Ya. Nih. Nabi sedih ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Iya. Abu Thalib ini paman yang tercinta. Maka
Nabi merasa sedih ditinggal oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Lalu apa tujuannya ibu bapak Nabi di Isra dan Mi'rajkan? Tujuannya adalah yaitu mendapatkan perintah Allah salat 50 waktu. Loh, kok 50 waktu? Bukannya 5 waktu. Maka di sini ada sejarah. Ada sejarah ibu bapak. Nabi Isra wal Mi'raj itu melewati 7 lapis langit. Langit pertama Nabi ketemu Nabi Adam. Ingat-ingat. Langit pertama Nabi ketemu Nabi Adam. Kedua ketemu Nabi Isa. Ketiga Nabi Yusuf. Keempat Nabi Idris. Yang kelima Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Tuh ya. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, melaksanakan sholat 50 waktu, turun Nabi. Begitu turun, Nabi ketemu Nabi Musa. Ditanya Nabi Muhammad sama Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, ente ketemu Allah dapat apa oleh-olehnya? Kata Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, saya mendapatkan oleh-oleh sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, Allah, Nabi Muhammad gak bakal mampu umat kamu melaksanakan sholat 50 waktu. Sedangkan umat saya yang tingginya 5 meter, yang tingginya 7 meter, gak mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Apalagi umat kamu yang kecil-kecil. Jangan ngetawain. Mikir. Pengen gak menjadi umat Nabi Muhammad? Harus ngerasa umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil. Ketawanya ngeliatin saya kesindir dong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu ya. Maka Nabi Muhammad balik lagi, minta dikurangin. Turun, kata Nabi Musa, berapa Muhammad? 40, kurangin lagi. Balik lagi. Begitu balik lagi, berapa Muhammad? Kata Nabi Musa, 30, balik lagi. Turun lagi Nabi Muhammad, berapa Nabi Muhammad? 20, balik lagi. Turun lagi Nabi Muhammad. Begitu turun, berapa Nabi Muhammad? 10, masih banyak, balik lagi. Ya, turun lagi. Begitu turun, berapa Muhammad? 5, balik lagi. Cukup, kata Nabi Muhammad. Nabi Musa malu, saya bolak-balik terus. Ya, kenapa? Karena Nabi itu sadidul haya, sangat malu. Nabi Muhammad itu orangnya pemalu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu sosok Nabi yang sangat malu terhadap Allah. Maka saya senang, saya gembira mendengar seorang bupati Lampung Utara punya bupati yang malu terhadap Allah Subhanahu. Karena ibu bapak, ada beberapa golongan. Pertama, orang yang akan masuk surga, salah satunya adalah pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang malu di hadapan Allah Subhanahu. Beruntung ibu bapak punya pemimpin yang malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ibu bapak, para hadirin sekalian, ya. Karena kan kalau kita tanyain nama camat bolak-balik ngadepin bupati, bingung bupati, bolak-balik mulu, lu gak pecak juga kan begitu. Maka Nabi Muhammad pun malu begitu bolak-balik. Maka inilah hikmahnya Isra wal Mi'raj, yaitu melaksanakan, mengingatkan kita untuk lebih giat lagi melaksanakan salat 5 waktu. Ayo laksanakan ibu-ibu, laksanakan salat 5 waktu. Karena ini benteng keimanan kita, ini benteng ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita yang hadir di sini salatnya cuma 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri, cukup. Dari sono bablas. Iya. Kalau saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, salah satunya para pejabat yang di sini rajin sholatnya, amin, amin ya robbal. Tapi jangan lupa
ajakin anaknya sholat 5 waktu untuk benteng akhlaknya, untuk benteng keimanannya, untuk masa depannya. Amin. Coy, ente semua sholat di rumah. Kalau bapak ente nggak sholat, biarin ente yang sholat. Kenapa? Kalau ente tinggal sholat, ente nantinya kebiasaan sampai gede nggak sholat. Mulai dari sekarang, kalau ente tinggal sholat, maka ente dimakan ular gede. Mau? Nih sejarahnya, sahabat Nabi nyolatin mayit di masjid. Begitu nyolatin mayit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mayitnya hidup, bu. Mayit dalam keranda hidup. Hidup. Sahabat kaget. Maka sahabat buka tuh keranda. Set. Begitu dibuka kerandanya, ternyata mayit ini lagi dililit ular. Kepalanya lagi dimakan ular. Maka sahabat Nabi mundur 1 langkah, ambil pentungan. Begitu mau dipentung, iya, gak jadi, karena ularnya ngomong, La ilaha illallah. Kata ular, Muhammad Rasulullah. Hei sahabat, apa dosa saya? Apa salah saya? Saya makan nih mayit, karena nih mayit seumur hidupnya gak mau sholat, gak mau ibadah, gak mau ngeluarin zakat, gak mau dengerin omongan ulama. Maka saya makan ini mayit di dunia. Iya, mau ente dimakan ular? Jangan mau. Ente gak sholat dimakan ular. Hah? Ibu-ibu gak sholat dimakan ular. Hah? Bapak-bapak juga sama, gak sholat dimakan ular. Hah? Janda gak sholat, hati-hati, polisi nunggu tuh. Dibimbing sama polisi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya. Jangan sampai anak kita. Ya. Gak ada gunanya ente semua hidup ribuan tahun kalau ente gak sholat. Tahu gak? Iya. Nih sebuah lagunya. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ente hidupnya 1000 tahun, kalau gak sholat gak ada gunanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hidupnya ratusan tahun gak sholat gak ada gunanya, gak bermanfaat. Tahu gak? Sholat. Ayo di rumah ibu bapak, ajakin anaknya sholat. Jangan dikasihin HP mulu. Ya, saya tahu bapak bupati imbasnya seksual itu karena HP. Orang tuanya terlalu egois, sok kaya-kayaan. Lihatin HP anak saya, Samsung. Lihatin sama anak-anak saya, Apple. Lihatin HP anak saya, iPhone. Lihatin HP anak saya, Tab Cross. Bilang cross aja cross, ibu-ibu tuh biasanya. Sok-sokan, jangan sok-sokan dah bu. Kita pikirin akhirat apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Ya, tanggung jawab kita di depan Allah. Karena imbasnya adanya seksual karena tadi sering-sering teknologi tadi, ibu ya. Bu ya, jangan egois. Jangan sok-sokan sama anaknya. Lihatin anak saya keren, HP-nya bagus. Akhirnya anaknya buat aib, mampus. Iya makanya, jangan dibiasakan. Udahlah, ya kayak begitu jangan dibuat sombong. Biasa aja, buatin HP yang biasa aja dah. Ya, udah jangan sombong-sombong. Kekayaan dunia gak ada apa-apanya kalau kita mati. Karena sejarah. Ya, ada orang tuanya kaya, hartanya di mana-mana, kebunnya di mana-mana, sawahnya di mana-mana. Ketika akan meninggal dunia, berwasiat kepada anaknya, wahai anak-anakku,
ketika ayah akan meninggal dunia, tolong pakaikan saya kaos kaki yang bolong. Kaos kaki yang bolong ketika saya mulai meniti usaha, menata usaha, tolong pakaikan. Singkat cerita, kaos kaki yang bolong itu, ini bapak yang berwasiat meninggal dunia. Maka ketika akan dipakaikan kaos kaki, ustadznya marah. Mohon maaf keluarga besar. Ketika mayit masukkan ke dalam kubur, cukup 2 helai kain kapan. Beberapa helai kain kapan cukup, tidak boleh yang lain-lainnya. Maka pro dan kontra antara keluarga dengan ustadz. Maka dipanggil asisten pengusaha. Pak asisten, apa wasiat terhadap anak-anaknya bapak ini? Maka dibuka wasiatnya dalam tulisan, anak-anakku, saya tahu hari ini kalian sedang pro dan kontra antara ustadz gara-gara kaos kaki bolong. Ingat anak-anakku, saya kaya, bapak punya kebun di mana-mana, bapak punya sawah di mana-mana. Tapi ketika bapak mati, jangankan kebun, jangankan mobil, jangankan motor, jangankan helikopter, jangankan sawah, kaos kaki bolong pun gak boleh dibawa. Gak berarti. Tuh ibu, jadi mau sombong di mana? Kaos kaki bolong pun gak boleh dibawa, apalagi kebun HP cros. Kayak begituan. La ilaha illallah. Ya. Ayo ente. Ya, ente semua siap-siap melaksanakan perintah Allah, insya. Ente pernah gak disuruh sholat? Hah? Pernah gak? Iya, sini ente, sini maju, sini. Sini ente. Jangan tuh. Interogasi ada polisi di sini. Satu aja, satu. Gak apa-apa. Dia pakai baju ini nih. Kabur lagi. Cai kemana Buset dah, kabur. Lihat sono, lihat. Ibu. Dipanggil artis, kabur. Satu aja, ya ente sini. Ini nih yang pakai baju sini. Gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa kan tuh. Gak apa-apa. Yang lain dah. Buset. Nah, si ganteng komplit naik. Salaman, salaman nih. Foto dulu. Nah, ini yang kakak yang adanya yang mana nih? Kembar tapi beda ya coy. Iya, mundur. Nanti ente jatuh, benjol nanti ente. Mundur. Nah, sini aja udah. Iya, Masya Allah. Masuk TV ente tuh. Tapi 2021. Selamat. La ilaha illallah ya. Saya bingung kalau ada gini mana adik mana kakaknya nih. Iya. Insyaallah. Namanya siapa? Dika. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Satu apa? Satu SD. MI ya. Pantesan dah. Insyaallah bajunya kotor banget ya. Apa ini? Power Rangers. Iya deh, teman-teman ente kabur. Daya, Masya Allah. Ente rajin-rajin sholat ya. Iya, ya udah. Karena ente masih kelas 1 MI jadi bingung. Nanti jawabannya bingung semua dah. Dan nih, bawa sono pulang, bawa. Nah, jajan. Turun. Udah. Ente sih gak mau maju, berdebet duit noh. Maju doang. La ilaha illallah.